Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bung, hari ini kita konten kembali. Ya, alhamdulillah. Tentunya, Ya. semoga kawan-kawan tetap dalam keadaan sehat. Ya. Hari ini kita ada sajian menarik terkait dengan hasil kualifikasi Piala Asia U2023. Wow, menarik sekali. Ya, menarik sekali. Yang mana tim nasional kita, timnas Indonesia berhasil lolos dengan cukup skor meyakinkan. Terakhir menang 7-0 melawan Nepal. Ya. Yang mengantarkan timnas kita lolos ke Piala Asia. Saya langsung saja Bung. Lolosnya jagoan-jagoan ASEAN ini Bung. Yang mana 4 tim yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia dan Vietnam berhasil lolos ke partai final yaitu lolos ke Piala Asia. Nah, pertama sekali selamat untuk seluruh tim ASEAN yang lolos ke Piala Asia. Tentunya ada peningkatan untuk tim-tim ASEAN khususnya Indonesia ya. Betul sekali. Itu pertama kalinya sejak 15 tahun yang lalu ya. Itu pun menjadi host bersama dengan Vietnam, Betul. Malaysia dan Thailand. Kita bisa kembali hadir di Piala Asia. Oke. Tahun depan insya Allah ya. Ya. Dan untuk Vietnam sendiri kita ketahui bersama sudah lolos terlebih dahulu, Ya. rekan-rekan sekalian. Kemudian disusul dengan Thailand, Ya. kemudian Malaysia dan terakhir Indonesia menentukan dengan kemenangan atas Nepal dan serta menyingkirkan tuan rumah Kuwait. Nah, Yang mana di awal-awal digadang Itu dia. juga Kuwait yang akan lolos. Iya. Ternyata Indonesia bisa mengatasi itu. Oke. Indonesia tergabung di pot 4. Thailand, Malaysia juga. Sementara Vietnam masih ya. lebih unggul sedikit Bung di antara 3 tim ini. Pendapatnya Bung, lolosnya jagoan ASEAN ini, khususnya Vietnam yang masuk ke pot 2 tentu. Vietnam di kualifikasi Piala Dunia mereka mendapatkan advantage tentunya masuk ke Piala Asia dengan otomatis karena sudah berada di tahap akhir kualifikasi Piala Dunia. Ya. Untuk 3 tim ini saya rasa Thailand sudah sangat diunggulkan di grupnya, Ya. berhadapan dengan Uzbekistan dan juga Sri Lanka ya Bung Iya, ya. betul. Dan dia bisa menghadapi 2 partai dengan kemenangan dan terakhir kalah melawan Uzbekistan. Ya. Kalau akhirnya disalib Indonesia, Oke. Indonesia sebagai peringkat kedua runner up terbaik Bung, Oke. setelah Kirgistan. Oke. Malaysia juga mendapatkan lawan-lawan yang relatif enteng di grup yang berisikan Turkmenistan, Bahrain dan juga Bangladesh. Lawan terakhir Indonesia di friendly match, international friendly match 0-0 kalau tidak salah. ya. Dan mereka bisa menang 4-1 di Bukit Jalil. Itu suatu hal yang sangat diprediksi. Oke, saya rasa Malaysia juga diuntungkan dengan main di kandang sendiri ya. Ya, tentunya. Tentunya. Jadi kita lihat di sini kita fokus ke Indonesia sekarang, Bung. Indonesia di luar dugaan bisa lolos dalam beberapa pengamatan dari media-media asing tentunya. Salah satunya yang agak ekstrim media Vietnam, Bung. Yang sering menjatuhkan lah katakan seperti itu untuk kualitas Indonesia ini. Ternyata Indonesia bisa menjawab semua itu dengan lolos sebagai runner up terbaik salah satu. Kira-kira, Bung, Indonesia ini pantaskah untuk lolos pada saat ini? Ya. Kalau melihat Banyak yang berekspektasi kita pasti akan bisa melangkah jauh ya dengan materi pemain dan juga pengalaman pelatih dari Sintayong sendiri. Walaupun banyak sekali keraguan, apalagi pasca kegagalan di SEA Games, Bung. Ditambah lagi partai melawan Bangladesh di friendly match itu 0-0 itu banyak menebar sebuah keraguan, termasuk dari PSSI-nya sendiri. Exco juga sering mengumandangkan bahwasanya STI ini sangat kelabakan untuk menangani seluruh timnas. Jadi sebelum perhelatan ini ada wacana-wacana juga STI selepas kualifikasi akan dialihfungsikan menjadi menangin satu kelompok umur saja U20 untuk Piala Dunia nantinya. Dan ternyata STI bisa menjawab. Dan saya lihat euforia luar biasa dari pemain-pemain kita. Peluang juara dan potensi pertemuan ini ada sudah terbagi ya, Bung ya. Sebelumnya ST for senior. Tetap senior. Kalau bisa di fokus senior saja lah. Jangan lagi kelompok umur, tapi kita tidak tahu apa keputusan dari sampai Muhammad Iriawan ya ditekan habis ya oleh netizen. Iya, betul sekali. Kita tetap mendukung STI untuk pastinya timnas Indonesia. Ya, dan saya rasa beberapa pengamat sepak bola pun setuju bahwasanya STI tetap untuk melatih timnas. Peluang juara dan potensi pertemuan. Ini ada pot 1 2 3 4 kita sudah melihat di sini, Bung. Iya. Kira-kira Indonesia ini apakah bisa berbicara banyak nanti melihat pot 1 2 3 luar biasa, Bung? Ya, ada beberapa opsi juga. Pertama sekali banyak yang mewacanakan juga bahwasanya Indonesia harus membidding menjadi tuan rumah ya. Iya, betul sekali. Mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Asia ini untuk memastikan mereka berada di pot 1. Namun saya rasa seluruh kompetitor di Piala Asia ini adalah tim-tim yang bisa dikatakan sulit untuk Indonesia. Jadi
Artinya dimanapun berada, di pot apapun berada, ya, Indonesia akan tetap kesulitan. Tidak lagi memang penentuan dari kualitas tim Indonesia saat Piala Asia nanti tergantung kepada pemain-pemain naturalisasi yang akan bergabung. Sandy Walsh, kemudian Jordi Amat, dan Sandi Patinama juga akan bergabung nantinya untuk timnas. Kemudian untuk potensi pertemuan juga bisa dikatakan Indonesia akan bertemu tim-tim kuat ya. Kita ketahui bahwasannya ada langganan Piala Asia, juara Piala Asia, ada Arab Saudi, ada Korsel Bung, ada Jepang juga ya. Apalagi Jepang yang 4 kali juara itu bisa saja akan bertemu dengan timnas Indonesia tentunya. Di pot 2 Bung, kira-kira potensi pertemuan kita fokus ke Indonesia saja. Maunya ya gitu ya. Maunya ya. Saya maunya Suriah Bung. Syria ya. Ada UEA, Irak, Oman, China, Uzbekistan dan Syria. Kalau saya lihat di pot 2 ini Bung agak ngeselin sih ada UEA. Iya itu dia. Masih teringat memori Bismillah ya. Berikutnya ada pot 3 Bahrain, Jordan, ada Kirgistan, Vietnam, Palestina dan Lebanon. Maunya pengen? Sepertinya Lebanon. Pengen Lebanon ya? Oh saya Palestina saya rasa. Palestina ya? Biar ada kehangatan seperti itu ya? Bukan kehangatan. Apaknya Palestina ini bisa diimbangi oleh timnas Indonesia. Mengingat cepat terjang di Asian Games tentunya di Jakarta. Pernah juga kita. Pernah juga ya? Walaupun kalah ya Bung. Berikutnya pot 4 kita sudah tahu tadi. Tambahannya adalah India, ada Hong Kong. Dan yang pasti pot 4 tidak akan saling bertemu tentunya ya. Rising Star dan calon pemain terbaik Piala Asia kira-kira. Tentunya untuk Rising Star sendiri khusus timnas Indonesia kita sudah memiliki pemain muda tuh ya. Marcelino Ferdinand ya. Bisa menjadi salah satu yang pemain mentalnya cukup luar biasa kita lihat. Saya melihat satu gol melawan Nepal itu 7-0 ya. Dia menunjukkan kematangannya di usia yang 17 tahun yang sangat belia tentu ya. 17 ya. Dia bisa menjadi membuat sebuah perbedaan menggantikan peran dari Ricky Kambuaya kalau saya tidak salah di situ ya, mencetak gol umpan dari Rafli ya. Kemudian untuk tim-tim besar lainnya pastinya akan ada kejutan juga ya. Kubo juga dari Jepang ya, yang Rising Star ya, Liga Spanyol ya. Valladolid tentunya. Kemudian ada juga dari Uzbekistan, ada pemain AS Roma tentunya. Dan juga ada dari Vietnam sendiri. Tentunya banyak sekali Bung. Poin-poin Kuang Ngoc Hai tentunya. Gelandang tengah atau jangkar Vietnam yang bisa dikatakan the next Busquets di ASEAN Bung. Ya. Kuang Ngoc Hai tentunya. Di samping Nguyen Quang Hai yang semakin matang nantinya. Iya, betul sekali. Ada di kita ke Thailand, Bung. Kira-kira tim pemain yang bisa berbicara banyak apakah masih seputar Canatip atau ada resisi antara saya melihat transisi Vietnam ke Thailand ini sangat bagus, tapi tidak ada pemain-pemain yang menonjol. Mereka lebih ke sisi kolektivitas tim. Bagaimana membangun sebuah filosofi permainan yang bisa dikatakan ala Jerman, Bung. Ya. Seorang Paul King menerapkan kedisiplinan bagaimana menjaga area pertahanan sehingga Thailand ini sangat sulit dijebol lawan. Meskipun gagal di saya rasa untuk Rising Star mereka tidak dapat ini, Bung. Tidak menemukan, tapi secara kolektif, secara tim mereka lebih bagus ya. Baik, Malaysia. Safawi Rashid tentunya. Itu dia. Salah satunya ya. Dan Malaysia dengan Kim Pan-gun tentunya. Sama-sama pelatih dari Korea. Bersama dengan Indonesia dan juga Vietnam. Ya, sebelumnya Park Hang-seo di Vietnam, Shin Tae-yong di Indonesia dan juga ada Kim Pan-gun. Terbukti impact dari Korea ini, Bung, sangat luar biasa untuk ASEAN. Saya mau bicara tentang Egy, Bung. Egy Maulana Fikri. Kira-kira pasca cedera di Asian Games. Di SEA Games tentunya. Yang pertama dia harus tetap abroad ya. Harus keluar negeri. Ya pasti waktu kualifikasi tidak. Karena begini, Bung. Saat ini dia dirumorkan ke Persija. Kalau sempat dia ke Persija, ya tentunya peluang dia untuk masuk ke tim inti timnas itu sangat-sangat berat ya. Karena kita ketahui Sadil Ramdhani sudah in sekali dengan Shin Tae-yong ya. Sudah semakin nampak dia. Apalagi di saat melawan Nepal. Belum lagi Witan. Apalagi Rafli nih, anak emas ini. Seorang Iwan Budianto, Bung. Anak Iwan Budianto. Kita tidak menepis juga ini kong kali kong segala macam ya, tapi ya seorang Egy harus memang abroad karena Shin Tae-yong menggaransi pemain-pemain yang abroad itu akan bisa masuk ke list timnas. Terakhir, peluang tuan rumah bagi Indonesia sejauh ini. Sejauh ini ya tentunya Indonesia sudah disampaikan oleh Exco PSSI sendiri. Pak Haruna Sumitro juga menyampaikan bahwasanya Indonesia lebih fokus ke persiapan tuan rumah
Piala Dunia U20 ya, tentunya. Sampai-sampai STY memang disarankan untuk fokus ke sana, tapi namun STY-nya sendiri menolak untuk itu. Ya. Dia ingin tetap mengcover seluruh kelompok umur ini agar ada kesinambungan dan juga filosofi yang sama, Bung. Ya. Di setiap kelompok umur sampai senior tentunya. Ya, saya ingin tahu juga sedikit Sintayong Indra Sapri masih mesra kah? Saya melihat U23 ada kemungkinan besar kembali ke Indra Sapri, Bung. Indra Sapri ya. Iya. Oke. Sebenarnya Exco ini masuk apa sih? mengarahkan Indra Sapri ke senior. Iya, betul. Saya ke sana baca-bacanya. Tapi STY masih kekeh tentunya dengan gaji 1,1 M. Iya. Dia merasa tanggung jawabnya untuk menangani satu kelompok umur sangat tidak adil. Betul. Maka dia tetap Ingin dengan meng-cover komitmennya untuk memajukan sepak bola Indonesia. Oke, Bung sendiri STY tetap di senior, apakah setuju juga? STY senior U20 lepaskan aja kalau saya. Oke ya. Ya. Fokus di senior gitu. Betul. Ya. Oke. Mudah-mudahan ada peluang walaupun berat Indonesia menjadi tuan rumah, tapi yang jelas kelolosan dari timnas kita ini sangat memberikan angin segar bagi kita semua, terutama fans luar biasa sampai begadang gitu. Biar mata bengkak tidak masalah, yang Ya. penting kita bisa nonton timnas di Piala Asia nantinya. Saya pun sangat antusias ini Bung menyambut Piala Asia ini. Mudah-mudahan Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia nantinya. Terakhir Bung, ada pesan-pesan tentunya untuk timnas kita tentunya. Tetap Yang pasti untuk pemain, stay for senior, pemain jangan dulu makan melambung ya. Oke, makan Kemudian gorengan dulu. menjaga nutrisi, pola Ya. makan, kemudian kondisi fisik juga dikuatkan. Oke. Agak kekeran dikit ya badan itu ya. Jangan melayang apalagi di Asia ini bukannya gampang ya tentunya. Oke. Pemain ataupun negara dengan kualitas fisik yang luar biasa, Iya, betul. pengelolaan sepak bola yang luar biasa, dan juga track record dari negara-negara langgaran juara Piala Asia. Betul sekali. Yang pasti apapun itu kita tetap support timnas. Ya. Bagaimanapun kondisi timnas mau menang mau kalah kita Ya. tetap tim nasional Indonesia. Mungkin itu dulu hari ini Bung. Ya. Kita berdoa bersama timnas menang dan bisa melaju ada berbicara banyak di Piala Asia 2023. Ya, selamat liburan untuk seluruh Betul sekali. Khususnya. pelajar ya yang sudah Oke. menerima rapot ini ya, Bung, ya. Anak-anak kita ya. Anak-anak kita semua ya. anak kita. Selamat liburan, happy holiday untuk semua juga. Ya, Kita sampai semua. ketemu di tanggal sekian-sekian gitu ya. gitu ya. Oke, cukup lama. Oke, demikian saja. Salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan Anda, tetap dukung timnas tentunya, dan salam Hayden fans.